Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali membahas tentang kromatografi lapis tipis. Adapun beberapa istilah yang harus kalian pahami sebelum mempelajari tentang kromatografi lapis tipis ini, ya. Yang pertama adalah kromatografi lapis tipis. Itu biasa juga disebut dengan thin layer kromatografi. Nah, kemudian istilah berikutnya itu adalah ada istilah pengembangan, ya. Nah, pengembangan di sini tidak seperti pada istilah-istilah umum yang biasa kita gunakan, ya, tetapi yang dimaksud di sini pengembangan adalah proses elusi, ya, proses elusi yang merupakan salah satu tahap dari proses ketika kita melakukan pemisahan dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Nah, kemudian yang ketiga adalah eluen. Nah, eluen ini adalah pelarut yang digunakan untuk proses elusi atau disebut juga dengan proses pengembangan. Berikutnya adalah eluat. Nah, eluat ini merupakan pelarut yang mengandung analit hasil pemisahan dengan kromatografi. Nah, berikutnya kromatogram adalah gambar hasil pemisahan. Kemudian kromatograf itu adalah alat untuk kromatografi. Kemudian ada nilai RF yang singkatan dari retardation factor, yaitu jarak migrasi analit dari titik awal dibagi dengan jarak migrasi fase gerak setelah terjadinya proses pengembangan atau proses elusi. Nah, di mana ada lagi nilai RRF, yaitu 100 dikali dengan RF. Nah, kromatografi lapis tipis, ya, kromatografi lapis tipis ini merupakan suatu kromatografi cair yang dimana fase diamnya itu berupa padatan, sedangkan untuk fase geraknya atau fase mobilenya itu adalah cairan, ya. Dan KLT ini merupakan kromatografi planar, dan umumnya fase stasioner atau fase diam yang digunakan itu berupa silika gel atau alumina. Nah, sedangkan untuk lapis tipis ini, ya, yang digunakan dalam kromatografi ini itu terdiri dari plat. Nah, platnya ini itu bisa berupa kaca, bisa berupa aluminium, ataukah bisa berupa plastik. Sedangkan untuk adsorbennya itu sendiri, ya, itu berupa silika gel, alumina, selulosa, dan bahan-bahan lainnya yang sejenis dengan silika gel, alumina, dan selulosa. Tetapi pada umumnya yang digunakan itu adalah silika gel, alumina, dan selulosa. Nah, macam-macam adsorben yang ada di pasaran itu seperti silika gel G, kemudian silika gel GF, dan silika gel H, ataukah alumina H dan alumina HF serta selulosa, ya. Nah, silika gel yang berupa SiOH dan SiO2 itu merupakan silika gel yang bersifat polar. Nah, silika gel ini, silika gel yang G itu mengandung pengikat gipsum, yaitu kalsium sulfat sekitar 5-15%.
Sedangkan untuk silika gel S itu mengandung pengikat berupa starch atau biasa kita sebut dengan pati. Nah, sedangkan untuk silika gel fluoresensi 254 itu mengandung pengikat gipsum dan mengandung indikator fluoresensi timah kadmium sulfida ataukah mangan timah silikat aktif ya, yang dimana senyawa tersebut bisa berfluoresensi pada panjang gelombang 254 nanometer. Nah, silika gel H atau silika gel N ini itu tanpa mengandung pengikat ya. Nah, biasanya digunakan untuk kromatografi vakum. Nah, untuk silika gel F254 itu tanpa pengikat tetapi mengandung indikator fluoresensi. Dan juga silika gel PF254 dan 366 ini digunakan untuk pemisahan preparatif dan mengandung indikator fluoresensi ya, yang bisa berfluoresensi pada panjang gelombang 254 nanometer dan pada panjang gelombang 366 nanometer. Nah, sedangkan untuk alumina oksida ini merupakan fase stasioner yang sifatnya kurang polar ya dibandingkan dengan silika gel, artinya dia lebih ke arah non-polar. Nah, di mana alumina ini terdiri dari 3 jenis, yaitu alumina basa, netral, dan asam. Dan ada jenis-jenisnya berupa alumina G, kemudian alumina F, alumina H, dan alumina P. Nah, ini adalah skema struktur dari alumina yang digunakan pada kromatografi lapis tipis. Ya, ini adalah asidik alumina. Ya, ini mengandung unsur klorida, kemudian netral alumina, oksigen, dan basic alumina mengandung unsur natrium. Jadi perbedaannya hanya pada bagian ini ya. Nah, untuk AL, O, AL ini semua sama. Nah, kemudian kiselgur. Nah, kiselgur ini terdiri dari silikon oksida yang lebih besar dari 89%, di mana mempunyai aktivitas yang lebih rendah dan digunakan sebagai pendukung fase diam atau fase stasioner, tetapi bukan sebagai adsorben ya, hanya berupa pendukung saja, tetapi dia bukan sebagai utama pada adsorben untuk KLT. Nah, contoh pemisahan beberapa fenol dalam kondensat asap tembakau dengan menggunakan kiselgur ini ya, di mana pertama-tama fenol dipasangkan dengan diazotasi dengan para nitroanilin dan diekstrak dengan eter. Nah, di mana larutan eter dipisahkan dengan KLT yang dilapisi dengan kiselgur yang diimpregnasi dengan formit dengan pemisahan formit yang kemudian dikembangkan dengan menggunakan eluen benzen banding sikloheksan dipropilen glikol ya, dengan perbandingan 30 banding 70 banding 3. Nah, pemisahan ini menggunakan sistem distribusi cair-cair. Nah, bagaimana mekanisme kromatografi lapis tipis ya dengan menggunakan fase diam silika atau alumina. Nah, pada prinsipnya terdapat 3 mekanisme, yaitu yang pertama adalah adsorpsi senyawa pada adsorben atau penjerap, yaitu pada fase diam itu sendiri ya, yang dimana fase diamnya itu bisa berupa silika atau bisa berupa alumina. Kemudian yang kedua adalah kompetisi fase gerak dan solut untuk berikatan dengan fase diam, di mana solut lepas dari permukaan fase diam atau biasa disebut juga dengan desorpsi ya. Jadi di sini ada kompetisi antara fase gerak dan solut, di mana nanti pada pengaplikasiannya untuk senyawa-senyawa ini akan bergerak ke atas ya dan memisah sesuai dengan pergerakan dari eluen yang digunakan pada saat proses elusi. Kemudian yang ketiga adalah senyawa itu kemudian dielusi oleh eluen atau biasa juga disebut dengan pengembang, yaitu berupa fase gerak ya.
Nah, bagaimana dengan selulosa? Nah, selulosa ini dia merupakan polimer, senyawa polimer yang dimana mekanisme ya pada kromatografi kertas itu berupa proses pemisahan atau partisi. Nah, selulosa ini memiliki serat yang lebih pendek dan bercak yang lebih kecil. Nah, kemudian waktunya itu lebih lama ya untuk mengelusi daripada dengan menggunakan adsorben lain, dan tidak bisa menggunakan asam sulfat ya. Nah, kalau untuk silika, jadi nanti kalau misalnya nodanya itu tidak nampak pada panjang gelombang 254 maupun 366, maka biasanya kita melakukan proses penyemprotan dengan asam sulfat. Nah, kalau untuk selulosa ini kita tidak bisa menggunakan atau mengaplikasikan penyemprotan H2SO4 ya, karena bisa merusak selulosa itu. Nah, untuk selulosa kita bisa menggunakan pelarut campuran polar, misalnya asetonitril berbanding dengan air, di mana senyawa yang lebih polar itu airnya itu akan diserap dalam selulosa, di mana dia berfungsi sebagai fase diam, ya, berfungsi sebagai fase diam. Nah, bagaimana dengan penampak bercak ya? Bagaimana dengan penampak bercak pada KLT? Nah, yang pertama itu secara visual. Nah, secara visual ini kita bisa mengamati dari hasil bercak atau noda yang berwarna, ya. Nah, jadi setiap senyawa itu bisa menampakkan warna yang berbeda-beda, yang merupakan ciri khas atau penanda khusus dari senyawa tersebut. Nah, kemudian jika secara visual atau kasat mata itu kita tidak bisa terlalu membedakan, maka untuk memperkuat dugaan kita, kita bisa menggunakan ya penampak bercak kimia, misalnya dengan menyemprotkan uap iodium, ataukah dengan menyemprotkan asam sulfat pekat, ataukah dengan menggunakan ninhidrin. Nah, kemudian yang ketiga adalah lempengan silika itu kita bisa lihat di bawah lampu UV ya, di mana silika gel atau plat silika yang kita gunakan itu memang bisa berfluoresensi pada panjang gelombang tertentu. Nah, biasanya kita gunakan itu adalah silika gel 254366 yang kemudian bisa berfluoresensi di bawah lampu UV 254 dan bisa berfluoresensi di bawah lampu UV dengan panjang gelombang 254 dan panjang gelombang 366. Jadi nodanya itu kemudian akan berfluoresensi sehingga kita bisa melihat penampakan noda dari silika dari senyawa-senyawa yang telah memberikan bercak atau noda pada plat silika yang kita gunakan ya. Nah, bercak kimia ini berdasarkan sifatnya itu ada yang permanen dan ada yang sementara. Nah, kalau dia permanen itu kita gunakan asam sulfat pekat dan ninhidrin, dan yang sifatnya sementara itu adalah uap iodium. Nah, apa yang maksud dengan permanen? Jadi ketika kita menyemprotkan misalnya asam sulfat pekat atau ninhidrin, maka dia itu tidak bisa kembali lagi. Jadi sifatnya itu irreversible ya. Jadi sekali kita menyemprotkan asam sulfat pekat, maka dia tidak bisa lagi kembali ke bentuk asalnya. Ya, jadi nanti dengan asam sulfat pekat itu nanti akan memberikan bercak penampakan yang lebih nyata lagi ya, dibandingkan dengan kita menggunakan fluoresensi. Jadi bisa dilihat secara kasat mata, tidak perlu kemudian kita melihat bercak itu lagi di bawah lampu yang berfluoresensi seperti itu. Nah, untuk penampak bercak kimia berdasarkan spesifitasnya, ada yang bersifat spesifik dan juga ada yang bersifat umum ya. Untuk bersifat spesifik ini kita bisa gunakan atau kita bisa aplikasikan untuk senyawa-senyawa atau zat-zat kimia bahan alam yang kemudian mengandung unsur nitrogen seperti alkaloid ya, ataukah dengan senyawa-senyawa yang mempunyai
protein-protein. Nah, itu kita bisa menggunakan inhidrin. Tetapi untuk senyawa-senyawa bahan alam yang kemudian sifatnya umum, kita menggunakan uap iodium ataukah kita bisa menggunakan asam sulfat pekat ya. Namun dalam pengaplikasiannya yang paling sering itu kita gunakan itu adalah asam sulfat pekat dan inhidrin. Tapi untuk senyawa yang sifatnya umum, maka kita bisa menggunakan asam sulfat pekat ya, karena bisa diaplikasikan untuk hampir semua senyawa atau hampir semua zat seperti itu. Apalagi kalau baru masuk pada tahap pendahuluan atau screening awal, maka yang paling bagus kita gunakan itu adalah asam sulfat pekat karena dia sifatnya umum. Kita belum tahu senyawa kita ini mengandung alkaloid atau tidak ya. Kecuali kalau misalnya kita sudah tahu secara pasti bahwa tanaman kita ini mengandung alkaloid, maka tentu saja dengan menggunakan penampak bercak nidrin itu menjadi lebih kuat lagi dugaannya. Nah, ini adalah botol spray reagen TLC yang biasanya digunakan untuk penampak bercak kimia. Nah, kemudian yang ini adalah gambar ya, ini adalah gambar ketika kita mau menyemprotkan dengan menggunakan asam sulfuric acid ya, sulfuric acid. Ini hanya sebagai fasilitas atau alat pembantu saja ya ketika kita mau menyemprotkan bahan-bahan pemberi bercak secara kimiawi. Nah, ini adalah bahan-bahan atau alat-alat yang kita gunakan ya, atau peralatan yang kita gunakan dalam ketika kita mau melakukan kromatografi lapis tipis ya, pemisahan dengan kromatografi lapis tipis. Ada chamber ya, ada plat TLC plate-nya, kemudian ada mikrokapilar ya, dan ini adalah lampu UV. Nah, ini adalah chamber khusus iodin. Nah, ini adalah TLC plate sampler ya. Di sini kita bisa mengukur panjang dari plat silika yang kemudian kita akan gunakan. Nah, ini adalah skema metode normal pengembangan plat KLT ya. Nah, jadi di sini kita sudah pelajari pekan lalu bahwa dalam chamber untuk melakukan pemisahan dengan menggunakan KLT, eluennya ditambahkan di dalam chamber ya. Eluen ini harus bisa kemudian merendam plat silika, tetapi tidak boleh menyentuh ya, tidak boleh menyentuh sampel seperti itu. Jadi harus di bawah sampel. Nah, kemudian nanti untuk peletakannya tidak boleh seperti ini ya. Nah, ini kan tidak menyentuh sama sekali. Nah, nanti kemudian akan terelusi naik ya, sehingga sampel yang ini akan terelusi dan memberikan warna berdasarkan pada senyawa-senyawa yang nampak pada plat silika ya. Jadi ini adalah batas atasnya seperti itu. Nah, ya. Jadi sebelum melakukan elusi yang harus kita perhatikan juga adalah kejenuhan dari chamber ya. Jadi kalau chamber itu tidak jenuh, maka bisa saja eluennya itu hanya bisa sampai mengelusi sampai batas sini ya. Sedangkan untuk chamber yang sudah kita jenuhkan itu bisa sampai maksimal pada batas yang kita inginkan. Nah, apa pengaruhnya? Nah, pengaruhnya itu jika hanya sampai pada batas ini, maka
secara otomatis pemisahan senyawa yang kita harapkan itu tidak terjadi secara maksimal ya, karena eluennya itu hanya bisa mengelusi sampai batas ini saja, sedangkan yang kita inginkan itu adalah sampai batas maksimum yang kita inginkan ya, misalnya sampai di sini seperti itu ya. Jadi nanti pemisahannya tidak akan terlalu baik ya, ini akan mempengaruhi nanti nilai RF-nya. Nah, kita bisa lihat pada yang warna hijau ini seharusnya itu masih bisa naik ya sampai batas ini, tetapi karena plat silikanya itu tidak kita jenuhkan terlebih dahulu, maka penampakan nodanya hanya sampai di sini saja ya, sehingga nanti hasil yang akan dihasilkan itu menjadi bias ya, sehingga itu kan akan mempengaruhi nilai RF-nya nanti ya. Nah, seperti itu. Jadi seharusnya bisa maksimal sampai sini, tetapi karena efek penjenuhan yang kemudian kita tidak lakukan, nah maka itu akan berpengaruh terhadap penampilan noda dan nilai RF dari noda itu sendiri. Nah, bagaimana dengan metode pengembangan pada KLT ya? Nah, untuk metode pengembangan pada KLT itu dilakukan berdasarkan arah pengembangnya ya, berdasarkan arah pengembang itu bisa dilakukan secara menaik dan juga bisa secara menurun. Sedangkan untuk berdasarkan dimensinya itu bisa dilakukan dengan pengembangan satu dimensi ya. Untuk pengembangan satu dimensi itu hanya satu tahap saja, seperti kita melakukan kromatografi lepis tipis yang biasa satu kali mengelusi, tetapi untuk pengembangan dua dimensi maka kita harus melakukannya dua kali elusi. Nah, untuk yang berdasarkan dimensi ini kita sudah sampaikan di materi pekan lalu ya, tentang kromatografi ya. Nah, ini diberikan lagi ya skemanya. Nah, yang pertama untuk pengembangan yang pertama ya seperti ini. Nah, baru nanti kita putar lagi. Nah, kita putar yang ini ya, kita putar sehingga ini adalah pengembangan yang kedua ya, seperti ini ya. Nah, ini biasanya kita lakukan di KLT 2 dimensi ini dengan menggunakan plat kaca. Nah, kemudian penggunaan kromatografi lapis tipis itu sendiri digunakan untuk penentuan jumlah komponen dalam campuran ya. Jadi misalnya dalam suatu campuran bahan atau sampel itu kita bisa menentukan ya, kita bisa melihat atau mengidentifikasi berapa jumlah komponen dalam campuran tersebut ya. Jadi misalnya dalam crude ekstrak atau ekstrak kasar kita itu kita mau lihat ada berapa jumlah senyawa bahan alam yang ada di dalam crude ekstrak kita ya, apakah mencakup semua golongan senyawa ataukah ada yang tidak ya. Karena tidak semua golongan senyawa bahan alam yang kemudian ada di dalam ekstrak kita itu kita bisa identifikasi. Nah, itu kan tergantung lagi dari pelarut yang kita gunakan ya. Bisa saja kita mau mengidentifikasi alkaloid yang sifatnya itu lebih polar, tetapi karena kita menggunakan pelarut atau penyari yang kita gunakan pada saat proses ekstraksi itu lebih non polar, bisa saja tidak tertarik senyawa yang sifatnya alkaloid tadi ataukah sifat yang lebih polar lagi, misalnya polifenol atau flavonoid ya. Kemudian yang kedua adalah untuk penentuan identitas antara dua campuran. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk memonitoring perkembangan reaksi. Yang keempat untuk penentuan keefektifan pemurnian. Yang kelima untuk penentuan kondisi yang sesuai untuk pemisahan pada kromatografi kolom. Dan yang keenam adalah untuk memonitoring kromatografi kolom. Ya, jadi dalam pengaplikasian dari kromatografi lapis tipis itu pada saat kita melakukan proses isolasi senyawa, kita tidak hanya melakukannya satu kali di awal untuk screening pendahuluan saja, tetapi pada saat kita mau melakukan fraksinasi dengan menggunakan kromatografi kolom, maka kromatografi lapis tipis ini digunakan atau difungsikan untuk memonitoring hasil analit dari kromatografi kolom ya. Jadi setelah kita memfraksinasi
kita cek dari satu fraksi ke fraksi yang lain, ya, fraksi satu misalnya, fraksi 2, fraksi 3, kemudian kita ke LT apakah dalam fraksi nomor 1 atau fraksi nomor 2 itu masih ada beberapa komponen senyawa yang ada dalam campuran tersebut. Tetapi kalau misalnya sudah 2 senyawa atau tinggal 3 senyawa, nah itu kan sudah hampir kemudian kita mendapatkan isolasi senyawa, isolat senyawa tunggal, ya, tinggal beberapa tahap lagi kemudian kita mendapatkan isolat tunggal. Nah, itu kromatografi lapis tipis itu berperan pada memonitoring hasil analit dari kromatografi kolom. Nah, bagaimana mendapatkan komposisi fase gerak yang baik untuk kromatografi lapis tipis? Nah, yang pertama cara yang digunakan adalah kita mencari di pustaka. Tetapi untuk di pustaka ini kan adalah sampel-sampel yang sudah kita ketahui sudah ada data realnya seperti itu, ya. Tetapi untuk sampel-sampel yang sama sekali belum kita dapatkan data realnya, maka kita harus melakukan trial and error terhadap sampel tersebut, ya. Untuk fase geraknya kita lakukan trial and error berdasarkan sifat-sifat fisikokimia dari senyawa tersebut. Nah, makanya pada poin kedua ini, jika tidak ada di pustaka, maka kita mencari sifat yang mirip dengan senyawa yang mau kita pisahkan. Seperti itu. Nah, yang kemudian yang ketiga, jika tidak ada yang mirip, maka kita lakukan percobaan atau kita lakukan trial and error. Ya, untuk melakukan trial and error atau melakukan percobaan ini, maka tahap-tahap yang harus kita lakukan, yang pertama adalah melakukan elusi atau eluasi dengan fase gerak yang paling nonpolar, ya. Jadi kita mengawali dengan fase gerak yang nonpolar. Kemudian yang kedua, ya, jika pemisahannya kurang bagus, maka kita lakukan kenaikan kepolaran secara gradien atau secara secara tersistematis seperti itu, ya. Menaikkan kepolarannya sedikit demi sedikit secara teratur seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita melakukan evaluasi hasil atau mengevaluasi hasil dan menentukan komposisi yang paling baik, ya. Jadi dari proses melakukan uji coba perbandingan dari eluen yang digunakan, maka kita bisa menentukan komposisi yang paling baik, ya, perbandingan berapa dari campuran eluen yang kita gunakan nanti untuk melakukan proses elusi sehingga menghasilkan pemisahan noda yang maksimal. Nah, ini adalah contoh peningkatan kepolaran secara gradien, ya. Jadi yang pertama adalah kita mulai dari yang paling nonpolar. Ya, dari paling nonpolar itu adalah dengan menggunakan pencampuran pelarut, yaitu metanol dan etil asetat dengan perbandingan 1:10. Ya, ini kan metanol ini kan sifatnya lebih polar dibandingkan dengan etil asetat, ya, secara kepolaran. Jadi secara kepolaran, tingkat kepolaran etil asetat itu dia lebih bersifat nonpolar, ya, dibandingkan dengan metanol, itu secara kepolaran. Sehingga pada perbandingan dengan metanol etil asetat 1:10, maka kita sudah bisa pastikan bahwa pelarut ini atau eluen ini dia lebih bersifat nonpolar, ya, dibandingkan dia bersifat polar, ya. Karena etil asetat itu dia lebih sifatnya secara kepolaran itu metanol itu lebih polar dibandingkan dengan etil asetat. Nah, kemudian kita tingkatkan kepolarannya secara kita tingkatkan tingkat kepolarannya dengan meningkatkan perbandingan metanol, ya, meningkatkan jumlah metanol. Nah, kita naikkan jumlah metanol menjadi 2:10, ya. Artinya kan semakin polar lagi, kan, karena jumlah metanolnya semakin banyak. Nah, sampai pada yang kelima, ya, metanol etil asetat 5:10. Nah, kalau misalnya hasilnya belum terlalu baik, maka kita bisa tingkatkan lagi kepolarannya dengan menambahkan jumlah metanolnya seperti itu, ya. Jadi kalau kita mau tingkatkan kepolarannya, maka yang dinaikkan jumlahnya itu adalah pelarut yang sifatnya polar, ya. Tetapi kalau misalnya kita mau menurunkan kepolarannya, artinya etil asetatnya yang kemudian kita tambahkan, ya, seperti itu. Nah, tingkatkan kepolaran, ya.
Jadi RF sebaiknya adalah 0,5. Jadi RF yang baik itu adalah 0,5 yang bagus ya. Nah, jadi kalau misalnya nodanya itu letaknya di sini, maka kita harus meningkatkan kepolarannya ya. Tetapi kalau misalnya uh, nodanya itu sampai di atas ini ya, berurut begini, maka kita harus turunkan kepolarannya ya. Jika dia stagnan di sini, misalnya kita menotol tapi dia nggak naik-naik seperti itu, kalau dia tidak naik-naik maka kita harus meningkatkan kepolarannya. Tetapi kalau misalnya dia di atas terus-menerus begini sampai di atas gitu, nggak mau berhenti-berhenti, nah kita turunkan kepolarannya. Artinya kita tambahkan jumlah pelarut yang sifatnya dia lebih non polar ya dibandingkan dengan yang polar. Nah, oke, berdasarkan jenis fase, ya pengembangan itu dibagi menjadi fase normal dan fase terbalik. Untuk fase normal itu jika fase diam lebih polar daripada fase geraknya. Sedangkan untuk fase terbalik itu jika fase gerak lebih polar daripada fase diam. Nah, untuk contoh fase normal, KLT dengan fase diam silika dan fase gerak dengan menggunakan petroleum ether. Sedangkan untuk contoh fase terbalik dengan menggunakan untuk pengaplikasian dalam KLT kita bisa menggunakan fase diam C18 dan fase gerak itu adalah metanol. Nah, kromatografi lapis tipis untuk mengidentifikasi itu biasanya kita umumnya parameter yang digunakan itu adalah nilai RF ya. Jadi masing-masing senyawa itu mempunyai nilai RF tertentu ya. Jadi misalnya senyawa triterpenoid itu mempunyai nilai RF berapa gitu ya. Misalnya mempunyai nilai RF 0,5, 0,4 gitu. Nah, itu sudah terdata di dalam pustaka. Jadi ketika kita mau melakukan proses pemisahan dengan kromatografi lapis tipis dengan dengan sampel yang belum kita ketahui senyawanya, maka kita bisa membandingkan dengan nilai RF yang ada di literatur ya. Jadi misalnya senyawa kita dapatkan nilai RF-nya 0,4, sedangkan dalam literatur itu nilai RF triterpenoid misalnya adalah sekitar 0,4, berarti senyawa kita ini bisa kita duga itu mengandung senyawa triterpenoid ya. Jadi makanya dalam proses pengembangan atau fraksinasi dengan menggunakan kromatografi lapis tipis, makanya biasanya kita gunakan pembanding senyawa ya, sehingga kita bisa memastikan senyawa yang dari ekstrak kita atau fraksi kita itu mempunyai nilai RF yang sama dengan senyawa pembanding. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan lebih dari satu sistem eluen atau fase gerak ya. Artinya di sini kita menggunakan kombinasi eluen ya, menggunakan kombinasi eluen. Nah, jika perlu kita bisa menggunakan fase diam yang berbeda. Nah, berikutnya kita juga bisa memungkinkan kita untuk menggunakan penampak bercak yang khas ya, yang lebih spesifik tadi ya, seperti tadi kasusnya pada alkaloid dan senyawa-senyawa protein dengan menggunakan pembercak ninhidrin. Nah, kemudian kita bisa menggunakan data nilai RF dari pustaka sebagai pembanding ya. Nah, kita juga bisa menggunakan KLT scanner untuk melihat identitas analit ya. Kemudian untuk KLT untuk preparatif ya, sebaiknya kita menggunakan plat dengan fase diam yang lebih tebal. Kemudian kita kita totolkan jika ada senyawa pembanding ya. Dan kita dapat menotolkan sampel secara bergaris, dan setelah dilakukan proses pengembangan, masing-masing hasil pemisahan dikerok dan dilarutkan dengan pelarut yang sesuai ya. Jadi biasanya ini kalau kita menggunakan plat kaca dari silikanya, adsorbennya itu kan kita bikin bubur dulu, kemudian kita kita sebar di atas plat kaca itu ya. Setelah kita melakukan proses pengembangan, kita kerok lagi kembali, baru kita larutkan dengan pelarut yang sesuai ya. Nah, kemudian untuk KLT preparatif itu tidak boleh disemprot dengan bahan kimia. Sebagai penampak bercak, kita bisa gunakan UV atau uap iod ya. Berbeda dengan kalau kita menggunakan
KLT biasa yang menggunakan silika GEF itu kita bisa menyemprot dengan bahan kimia, tetapi untuk KLT preparatif ini tidak bisa ya. Jadi untuk penampakan nodanya kita hanya boleh menggunakan UV dan uap iod. Kemudian bagaimana dengan KLT untuk kuantitatif? Nah, KLT untuk kuantitatif ini kita menotolkan senyawa pembanding yang kemudian diketahui kadarnya dan menggunakan pipet kapiler yang terukur volumenya, atau biasa kita menggunakan microsyringe. Nah, kemudian tahap berikutnya yang kita lakukan adalah menghitung luas zona atau intensitas dari sampel dan kita membandingkan dengan senyawa pembandingnya. Nah, untuk menghitung intensitas kita bisa menggunakan KLT scanner atau dikorok dan menggunakan spektrofotometer untuk melihat ya, untuk menganalisis lebih lanjut nanti berapa jumlah kadar senyawa yang terdapat dalam sampel. Oke, untuk materi ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.